Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Randus Boy Rafli Amar MH dengan tema Sinergi Institusi Pemerintah dan Masyarakat dalam Memelihara Keamanan Nasional. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Reini Wirahadikusuma, PhD. Ya, selamat pagi mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada tamu kita pada pagi hari ini, Bapak Komjen Pol Dr. Randus Boy Rafli Amar MH. Beliau adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Beliau ini banyak sekali ya panjang karirnya di kepolisian, dimulai pada tahun 1988 ya Pak Boy. Kelihatannya saya membaca dari CV beliau ini sangat berwarna karirnya, ke Papua, kemudian Bosnia, Densus, Reserse, dan seterusnya sampai sekarang di BNPT. Jadi karir beliau sangat luas dan beliau adalah pembawa acara atau pembawa materi mengenai penanggulangan terorisme di Indonesia yang sangat-sangat mumpuni. Nah, kita di ITB mahasiswa tentunya akan sangat mendapatkan wawasan yang di luar dari para mahasiswa kita ini dapatkan sehari-hari di kampus dari dosen-dosennya yang tidak memiliki bidang kerja seperti Bapak gitu ya, yang sangat menarik seperti ini. Nah, mahasiswa pada pagi hari ini jumlahnya nanti mungkin sampai 700 ya kalau nggak salah ya, sampai 700-an. Ini kuliah umum, jadi kami ingin memberikan warna, memberikan komplemen terhadap kita
yang kita sampaikan di perkuliahan. Jadi studium generale ini topiknya sangat beragam. Kami juga beberapa waktu yang lalu mendapatkan kesempatan dosen tamu yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional, kemudian juga ada dari Butet. Bu Butet itu apa ya? Butet beliau membangun sekolah di Rimba, ya. Sekolah Rimba. Kemudian juga kami akan mendapat kesempatan untuk mendengarkan kuliah dari Ibu Karlina Supeli mengenai filsafat, astronomi, dan seterusnya. Jadi topiknya sangat beragam. Juga dari keagamaan juga ya ada, dan seterusnya. Jadi kesempatan kita pagi hari ini dari Pak Boy sangat-sangat berharga. Nah, beliau akan menyampaikan topik sinergi institusi pemerintah dan masyarakat dalam memelihara keamanan nasional. Jadi di sini kata kuncinya adalah sinergi ya antara pemerintah dan masyarakat. Jadi isu-isu nasional bahkan keamanan nasional itu juga bukan tanggung jawab pemerintah semata ya. Jadi masyarakat, apalagi kita mahasiswa Sivitas Akademika ITB, mahasiswa, kita adalah komponen masyarakat yang tentunya lebih memiliki kewajiban ya untuk membantu bersinergi memelihara keamanan nasional bagi bangsa kita. Nah, Pak Boy juga Prof. Komjen Pol Boy Rafli ini juga tadi kami sempat berbincang-bincang sedikit. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa kita semua harus berupaya untuk memahami kembali, menggali nilai-nilai kebangsaan ya. Jadi para mahasiswa kita himbau untuk berdiskusi, menggali nilai-nilai kebangsaan kita bersama. Kenapa kita harus memahami nilai-nilai kebangsaan? Tentunya kita harus memahami diri sendiri ya untuk maju, apalagi nantinya Anda akan menjadi pemimpin yang salah satu prioritas yang perlu Anda lakukan adalah mengenali diri sendiri, mengenali bangsa kita, mengenali lingkungan yang akan kita masuki, apalagi kalau kita akan menjadi pemimpin. Jadi dengan demikian, apabila kita paham mengenai nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebangsaan Indonesia, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang efektif karena sesuai dengan karakteristik bangsa dan lingkungannya. Demikian yang bisa kami sampaikan tanpa membuang waktu lagi. Bersama ini kuliah studium generale Rabu 14 Oktober kami buka waktu, kami persilahkan kepada Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rektor ITB, Ibu Profesor Dr. Reni Wirahadikusuma, dan Bapak Prof. Wijaya, selaku Sekretaris Institut, seluruh Sivitas Akademika dari Institut Teknologi Bandung, dan tentunya juga para peserta dari webinar pada pagi hari ini yang hadir bertambah terus. Mungkin sudah lebih dari 400 hari ini, dan tentunya mayoritas adalah adik-adik mahasiswa atau anak-anakku sekalian ya. Karena anak saya yang pertama sudah lulus S1. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ini mungkin lebih pas anak-anak kita. Jadi bangga sekali hari ini bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar ITB, dan tentunya juga saya terima kasih atas undangan untuk menghadiri perkuliahan umum atau studium generale yang hari ini diberikan kepada kami dari BNPT Republik Indonesia.
Kami terima kasih juga untuk memberikan judul ya atau tema pada pagi hari ini, sinergi institusi pemerintah dan masyarakat dalam memelihara keamanan nasional. Jadi benar kata Ibu Rektor tadi, sinergi ini adalah kata kunci yang sangat penting di era global saat ini. Jadi tentu tidak ada satu institusi pun yang dapat melakukan tugasnya sendiri, pasti harus sinergi. Bersinergi itu berkolaborasi, berkoordinasi, bekerja sama, berkomunikasi. Artinya kita harus mau melakukan itu. Jadi bukan hanya indah di kata-kata sinergi, tapi tentunya juga memang semangat untuk berkolaborasi, berkomunikasi, berkoordinasi, ini menjadi hal-hal yang penting di antara kita. Dan juga berkaitan masalah keamanan nasional ya. Keamanan nasional yang terdiri dari unsur pertahanan dan keamanan, ini juga tentu menjadi hal yang menjadi prioritas dari pemerintah kita di dalam pembangunan yang dilaksanakan. Karena keamanan nasional ini kebutuhan kita bersama sebagai anak bangsa. Jadi kita tidak mungkin hidup dengan suasana yang tidak aman. Artinya segala seluruh sektor pembangunan ini kuncinya keamanannya harus terjaga dulu, terpelihara dengan baik, terwujud dengan baik. Baru faktor-faktor lain dalam upaya mensejahterakan masyarakat ini bisa kita lakukan. Sudah banyak contoh-contoh terjadinya instabilitas di bidang keamanan pada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini yang berdampak kepada stucknya pembangunan yang di sana. Jadi kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang nantinya menjadi expertise di bidang masing-masing sebagai teknokrat, tentunya juga sangat mungkin menjadi pemimpin di Indonesia ini dalam berbagai sektor ya. Apakah di pemerintahan, pada perusahaan-perusahaan sifatnya private sector, di masyarakat, maka tentu memang berkontribusi mewujudkan keamanan itu menjadi sebuah semacam hak dan kewajiban. Karena apa? Karena peranata sosialnya harus terbangun dengan kunci keamanan itu bisa terwujud. Nah memang dalam mewujudkan keamanan ini tidak menjadi domain unsur-unsur pemerintah saja, tentunya menjadi kekuatan, akan menjadi kekuatan besar ketika pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi nyata. Jadi partisipasi publik yang positif menjadi semacam amunisi yang sangat bagus sekali, bisa terwujudnya keamanan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas pemilihan judul ini dan tentunya mudah-mudahan harapan kami dengan sharing ini menambah wawasan para calon-calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, yang tentunya juga perlu mengupayakan agar Indonesia ini menjadi Indonesia negeri yang aman. Baru setelah itu pembangunan pada segala sektor bisa kita akselerasi, kita bisa lakukan partisipasi dan bisa berjalan secara efektif dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, membahas mengenai sinergi institusi pemerintah dan masyarakat dalam memelihara keamanan tentu perlu dilihat dalam sebuah kerangka yang utuh, di mana kita harus mengingat kembali tujuan dari nasional bangsa Indonesia sebagai landasan berpikir dalam menentukan visi dan arah kebijakan strategi nasional dalam bidang keamanan. Jadi dalam hal ini tentu apa yang kita lakukan semua ini, kehidupan berbangsa, bernegara di sektor masing-masing, di bidang pendidikan, di bidang lain-lainnya, di bidang keamanan, tentunya tidak lepas dari tujuan nasional yang termuat di dalam mukadimah dari Undang-Undang Dasar negara kita. Strategi nasional yang disusun tentunya harus mempertimbangkan aspek environmental, yaitu dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis pada tingkat global, regional, dan nasional, baik yang bersifat statis
atau sering kali kalau kita lihat dalam melihat perspektif national resilience itu adalah trigatra, ya, kaitan dengan masalah demografi, kemudian geografi, dan sumber daya alam. Jadi 3 aspek ini tentunya memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah keamanan juga, tentunya berkaitan juga dengan masalah-masalah lainnya. Sementara aspek pancagatra yang sering sekali disebut sebagai aspek dinamis, ya, merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari bidang Ipolek Sosbud Hankam. Dengan mengembangkan hal tersebut, kita dapat memetakan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam stabilitas nasional kita. Dalam pelaksanaannya, strategi yang disusun tentu harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tentu ini adalah landasan hukum, landasan operasional. Bahkan lebih atas lagi kita harus mengacu yang saya katakan tadi, konstitusi negara kita. Dan bahkan juga tentunya ideologi negara kita. Jika penuangan strategi telah mengacu pada perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dengan memperhatikan aspek dari hukum, maka dan tentunya stabilitas keamanan nasional barulah dapat diwujudkan. Jika stabilitas keamanan terwujud, maka terciptalah semacam national resilience, jadi ketahanan nasional yang kuat, yang kokoh. Karena apabila national resilience-nya rapuh, maka ini menjadi potensi terjadinya berbagai permasalahan, terutama pada aspek dinamis tadi di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Jadi contohnya kaitan masalah apabila kita rapuh di bidang pemahaman dalam bidang ideologi, maka transnasional ideologi yang terjadi hari ini itu bisa menjadi bagian ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Ini salah satu contoh saja. Demikian juga pada bidang aspek politik, kalau kehidupan demokrasinya, indeks demokrasinya buruk, maka tentu sangat dipastikan bahwa proses politik yang dijalankan kurang dapat memberikan manfaat yang baik, bermartabat, dan kemudian memberikan suatu kontribusi yang baik terhadap bangsa dan negara kita. Kemudian berkaitan dengan tujuan nasional tadi yang saya singgung, yang tentunya ada 4 poin prinsipnya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah tekad bangsa Indonesia ketika awal menegara. Jadi nilai-nilai ini bagi anak bangsa seluruhnya, tua dan muda, dari generasi ke generasi, dia harus bisa memaknai dengan baik. Jadi keinginan ataupun nilai-nilai dalam upaya untuk memberikan sebuah perlindungan, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Karena ini sudah merupakan semacam tekad para leluhur, legacy yang diberikan kepada kita oleh para pendahulu yang dengan susah payah melahirkan bangsa ini. Kita adalah generasi yang hidup di alam merdeka, yang tentunya lebih kepada menikmati hasil jerih payah leluhur, para pahlawan, kusuma bangsa yang mengorbankan jiwa raganya. Nah tentunya hari ini tantangan kita bagi generasi muda adalah bagaimana nilai-nilai semangat dalam bernegara, kehidupan berbangsa bernegara ini bisa terus kita wujudkan dan bahkan kita lestarikan kepada generasi-generasi penerusnya. Dengan cita-cita tentunya tetap wujudkan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, mandiri, dan sejahtera. Dilihat dari bingkai perspektif keamanan nasional, maka tujuan nasional tadi dapat sudah terlihat memiliki tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan, tujuan pencerdasan, dan tujuan perdamaian. Makanya kita juga sangat aktif sekali ikut serta mewujudkan perdamaian dunia.
ikut serta dalam pengiriman peacekeeping force. Saya juga berkesempatan untuk ikut dalam 2 misi peacekeeping, pertama di Kamboja pada tahun 93 dan kemudian pada tahun 99 di Bosnia Herzegovina. Semuanya adalah wujud dari tekad bangsa kita bahwa kita berpartisipasi untuk mewujudkan dunia yang damai. Jadi kita dalam perspektif keamanan itu, bangsa ini tidak hanya memikirkan tentang masalah kondisi nasional, tapi bagaimana juga kondisi keamanan global. Para hadirin yang saya hormati, yang hadir pada hari ini dalam melaksanakan pembangunan, pertahanan dan keamanan, negara mengatur sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7. Jadi kita sudah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, dengan dimuat pada bagian kedua tentang visi dan arah pembangunan jangka panjang, pembangunan pertahanan dan keamanan, dengan visi terwujudnya kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman, serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib, dan tentram masyarakat. Jadi unsur pertahanan dan keamanan ini 2 disinergikan. Di negara ini pernah lahir TAP MPR pasca reformasi. TAP MPR nomor 6 dan nomor 7. Ada pemisahan antara TNI dan Polri atas dasar TAP MPR nomor 6, dan kemudian ada pembagian tugas antara TNI dan Polri pada TAP MPR nomor 7. Jadi TNI fokus pada bidang pertahanan dan kepolisian, Polri fokus pada bidang keamanan. Namun apabila dikombinasikan kedua ini, dia akan menjadi kekuatan dalam pembangunan keamanan nasional. Karena kita tidak bisa mengesampingkan aspek pertahanan negara dalam berbagai aspek. Jadi pertahanan ini tidak bisa dilihat dari konteks kemampuan persenjataan saja, alutsista saja, tidak seperti itu. Tapi yang pada aspek yang saya sebutkan tadi, baik Trigatra maupun Pancagatra atau Astagatra, di mana seluruh aspek kehidupan masyarakat, upaya pembangunan, ketahanannya itu menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat, agar kita tangguh sebagai bangsa yang tangguh di dalam menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, yang tentunya hari ini kita tidak hidup pada ruang yang vakum, tapi kita hidup pada ruang yang tentunya sangat dinamis. Di dalam visi pembangunan pertahanan keamanan, jadi pada kesempatan hari ini tentunya tadi sudah saya gambarkan, sedangkan arah kebijakan dari keamanan nasional berdasarkan visi tersebut dituangkan dalam pembangunan keamanan yang diarahkan untuk menekan kejahatan konvensional, kemudian kejahatan transnasional, dan kemudian juga upaya mengamankan sumber daya alam kita. Jadi kejahatan konvensional ini lebih kepada masalah umumnya adalah kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat kita. Dalam hal ini tentunya sebagai sebuah kehidupan yang dinamis, untuk menekan angka kejahatan konvensional pada titik zero, ini adalah tentu sesuatu yang dapat dikatakan hampir tidak dimungkinkan. Tetapi bagaimana caranya kita dalam upaya melindungi jiwa, harta, benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian, baik fisik maupun psikis, ini bisa dilakukan dengan secara maksimal. Jadi kejahatan-kejahatan konvensional ini termasuk kejahatan yang sederhana, pencurian, kemudian penganiayaan, pembunuhan, pengeroyokan, sampai kepada
tindakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penipuan dan sebagainya. Sementara hari ini masih diatur oleh hukum KUHP kita yang banyak masuk dalam pidana umum, di mana itu masih hukum peninggalan zaman Belanda. Jadi proses pembaruan ataupun revisi dari Undang-Undang KUHP ini masih berjalan sampai hari ini. Jadi antara legislatif dan eksekutif masih belum selesai. Seingat saya sudah sejak 20 tahun lalu pembahasan revisi agar kita memiliki Undang-Undang KUHP sendiri, tapi masih ada perdebatan di antara pasal-pasal yang ada, sehingga yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan UN Convention Against Transnational Organized Crime, kejahatan transnasional didefinisikan sebagai keancaman kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian. Jadi tentunya dalam hal ini ada beberapa kejahatan transnasional ini, kejahatan di bidang cyber, perdagangan manusia, kemudian pencucian uang, narkotika, terorisme, demikian juga terkait dengan masalah kejahatan korupsi, demikian juga tentunya berkaitan dengan masalah penyelundupan senjata. Jadi ini kejahatan-kejahatan yang berpotensi menimbulkan instabilitas di negara kita, dan ini yang merumuskan adalah UN. Jadi merupakan keputusan global dan Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Kemudian berkaitan dengan masalah kejahatan terkait masalah sumber daya alam, beberapa kejahatan terkait dengan sumber daya alam ini illegal logging, illegal fishing, illegal mining. Jadi ini juga tentunya wajib dilakukan upaya-upaya mitigasi dan upaya-upaya penegakan hukum dalam upaya membangun kesadaran masyarakat yang apabila tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada dapat merugikan negara. Terutama tentu adalah pada aspek masukan keuangan negara. Karena apabila itu dilakukan secara ilegal, pasti mereka tidak bayar pajak. Apakah kaitan masalah logging, fishing, mining. Tapi kalau tata kelola dari seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya alam ini mengacu pada hukum yang ada, diharapkan memberikan kontribusi yang positif untuk negara, terutama pada sisi pemasukan keuangan negara, termasuk pada aspek lingkungan hidup. Karena kalau tidak dilakukan dengan mengacu kepada hukum yang berlaku, juga tentu bisa berdampak kepada kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bersama tentunya antara negara dan masyarakat dalam konteks mitigasinya, dan tentunya dalam hal upaya-upaya penegakan hukum banyak melibatkan instansi, adalah tentunya mengacu kepada instansi criminal justice system yang ada di negara kita, termasuk juga tentunya melibatkan dari penyidik tertentu di wilayah perairan tertentu yang juga memberikan ruang kepada penyidik TNI AL, terutama pada terkait dengan illegal fishing pada wilayah-wilayah zona ekonomi eksklusif. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat kerangka kebijakan dalam konteks keamanan nasional tadi yang telah
merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 yang sudah saya sebutkan, dan kemudian yang berikutnya adalah Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Kedua hal tersebut di atas merupakan acuan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan, strategi, dan penyusunan program pada kehidupan berbangsa bernegara. Yang tentunya salah satu menjadi sorotan adalah masalah keamanan nasional. Ini merupakan salah satu yang menjadi prioritas pada aspek pembangunan yang dilaksanakan. Dasar hukum, tadi beberapa hal sempat saya singgung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana masih berlaku hari ini. Jadi mudah-mudahan revisi dari undang-undang ini bisa segera terselesaikan. Ini bersamaan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, jadi KUHAP. Jadi masih ada perdebatan di antara pasal-pasal delik yang sedang dibahas, jadi unsur-unsur pelanggaran hukum yang sedang dibahas, sehingga agak atau sangat panjang proses pembahasannya. Mudah-mudahan bisa kita punya produk hukum sendiri yang didasarkan kepada rumusan atau proses legislasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tadi berkaitan dengan Konvensi PBB dalam kategori transnational crime. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mungkin dari BNN pernah juga memberikan informasi ini. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kelautan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang berkaitan dengan tugas-tugas kami memang sudah lahir undang-undang tersendiri, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Secara sedikit informasi berkaitan Undang-Undang terorisme sangat memerlukan partisipasi masyarakat kita. Karena dalam program-program pencegahan yang diatur di dalam undang-undang ini, pertama adalah membangun semacam kesiapsiagaan bagi masyarakat, kesiapsiagaan nasional, agar terhindar dan juga terbawa hasutan kelompok jaringan teroris. Karena kita semuanya lintas agama, lintas generasi, lintas usia, lintas profesi, itu rentan, sangat bisa menjadi korban kejahatan. Jadi korban tidak memandang kepada status sosial. Demikian juga mereka-mereka yang terekrut untuk tergabung, ini juga banyak, utamanya memang kalangan generasi muda. Nah, kita berharap tentunya korban-korban rekrutmen dari kelompok-kelompok jaringan teroris, baik itu domestik dan internasional, ini bisa kita hindari. Jadi publik, masyarakat perlu berpartisipasi dalam hal ini, karena jaringan teroris internasional seperti ISIS itu, mereka tetap terus propaganda. Sampai hari ini, bagaimana caranya agar putra Indonesia, ada yang kenyataannya membawa istri dan anak, itu harus menjadi korban provokasi ISIS. Mereka berangkat ke Irak, Syria. Hari ini 500-an ibu-ibu itu mengalami pengasingan di tempat pengungsian. Demikian juga anak-anak ada 80-an di bawah usia 10 tahun. Dan tentunya bapak-bapaknya di detention center, ditahan. Ini adalah korban propaganda jaringan teroris internasional. Jadi kita harus siap siaga, jangan sampai ada keluarga kita, anak kita, teman kita, saudara kita harus terbawa-bawa dengan hal-hal seperti ini, karena propagandanya mereka seolah-olah sedang berjuang atas nama agama dan kemudian menjanjikan pemasukan sekian ribu dolar dan kemudian pada kenyataannya tidak. Dan bahkan para warga negara kita bergabung dengan negara-negara dari seluruh dunia yang ikut terprovokasi, itu menjadi klasifikasinya adalah foreign terrorist fighter atau pejuang teroris asing yang dikategorikan oleh PBB sebagai para pelanggar hukum.
Jadi mereka hari ini banyak mengalami nasib yang sangat tidak baik. Ini menjadi urusan yang memang harus kita upayakan. Tetapi lebih daripada itu, kita perlu agar masyarakat tentunya jangan sampai semakin banyak yang menjadi korban. Dan upaya kontra radikalisasi. Jadi spread of radicalization itu hari ini begitu masif dengan sosial media. Jadi masuk ke jaringan seluruh sosmed, akun-akun yang dimiliki masyarakat, yang intinya adalah mereka mencari teman, mencari kawan, dan meyakinkan bahwa perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang benar. Nah, ini kita juga melakukan kontra radikalisasi untuk berupaya meyakinkan kepada semua pihak apa yang mereka propagandakan itu adalah keliru, jangan ditiru, jangan diikuti, dan tentunya tidak sesuai dengan kepribadian jati diri bangsa Indonesia untuk menjadi orang-orang yang intoleran dan penganut paham-paham kekerasan. Karena ideologi bangsa kita tidak mengajarkan kita menjadi pribadi yang penuh dengan intoleran, pribadi yang penuh dengan kekerasan. Karena kita cinta kemanusiaan, kita cinta keadilan, kita cinta persatuan, dan kita tentunya insan hamba Tuhan yang bertakwa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Jadi kepribadian yang ditampilkan oleh kelompok jaringan teroris internasional itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Dan ini perlu sebuah kewaspadaan. Upaya yang di bidang Undang-Undang Nomor 5 tadi adalah masalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini adalah program yang diberikan kepada mereka yang menjadi tersangka, menjadi terdakwa, menjadi terpidana, dan bahkan setelah keluar. Jadi konsep kita adalah yang sudah kita rilis ke dunia internasional itu adalah PRR, ya. Jadi prosecution, rehabilitasi, dan reintegrasi. Nah, proses reintegrasi ini bagi mantan narapidana terorisme kadang-kadang mengalami kendala juga. Mereka kadang-kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kita membuat program-program agar mereka bisa menjadi masyarakat yang berguna, tidak lagi terbawa dengan kelompok-kelompok jaringan teroris, dan kemudian dapat melakukan aktivitas nyata sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya, tetapi mereka dapat melakukan suatu aktivitas. Dalam hal ini juga tidak lepas dari sinergitas kementerian lembaga dan masyarakat yang kita implementasikan, karena ada 38 kementerian yang dilibatkan. Jadi konsep yang kita kedepankan penanggulangan kejahatan terorisme berbasis kepada pembangunan kesejahteraan. Jadi ini upaya-upaya mitigasi agar tidak semakin banyak anak-anak Indonesia, anak muda kita terbawa dengan jaringan teroris domestik dan internasional. Itu sedikit agak panjang karena berkaitan tugas-tugas saya. Harapan saya kepada adik-adik mahasiswa tentunya adalah menjaga agar jangan sampai kita ini terbawa dengan kelompok-kelompok seperti itu. Walaupun hidup ini bebas kita memilih, tapi tentunya kita melakukan pilihan yang baik. Pilihan yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan juga untuk bangsa dan negara. Dalam hal menjaga stabilitas keamanan nasional, Indonesia dihadapkan pada dinamika tentunya kaitan masalah perkembangan lingkungan strategis, global, dan regional. Jadi kalau yang regional ini contohnya, kalau kaitan masalah ISIS tadi, dia sudah mendeklar Filipina Selatan itu adalah basis perjuangan ISIS di Asia Tenggara. Jadi kalau itu aktif di sana, tanpa kerjasama yang baik dengan negara Filipina, maka itu akan menjadi epicentrum baru. Walaupun dulu pernah menjadi epicentrum di kawasan Asia Tenggara, dia bisa menjadi bermetamorfosis menjadi kelompok ISIS yang seolah-olah mereka sedang berjuang mendirikan negara daulah Islamiyah yang tentunya pasti berbenturan dengan negara-negara yang di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMN tadi, ancaman cyber ya, ancaman narkotika ini, jadi ini dapat dikatakan semacam, bisa dikatakan upaya-upaya pelemahan bangsa juga. Kita harus waspada, orang menjadikan Indonesia menjadi pasar potensi narkoba karena negaranya cukup besar jumlahnya, 265 juta, kemudian generasi mudanya usia produktif hari ini sangat dominan karena kita masuk pada fase bonus demografi hari ini, sehingga mereka menganggap para bandar-bandar narkoba ini Indonesia menjadi pangsa yang luar biasa. Nah ini harus waspada. Karena
salah satu melemahkan dari bangsanya adalah dengan mempengaruhi generasi mudanya dengan narkoba. Nah, kalau sudah para generasi muda senang narkoba, kita bisa bayangkan mereka akan jadi generasi apa. Nah, tentunya ini harus kita mewaspadai kondisi ini. Pelanggaran wilayah dan kejahatan di perbatasan, terutama ini kalau kita contoh di Papua ini, misalkan pengamanan di wilayah perbatasan ini kaitan masalah dampak terhadap pergerakan kelompok-kelompok separatis misalnya. Karena ini bisa menjadi tempat-tempat penyelundupan senjata api dan sebagainya, sehingga kelompok-kelompok yang menentang negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tumbuh subur, dan ini harus kita upayakan. Pelanggaran kejahatan di wilayah perbatasan ini bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi. Keamanan di lingkungan masyarakat tentunya berkaitan dengan masalah lebih kepada kejahatan-kejahatan yang kita kategorikan sebagai kejahatan konvensional yang selama ini banyak tentunya fokus dari sisi negara diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tentu juga dalam upaya tersebut memerlukan semacam partisipasi masyarakat agar proses-proses pencegahan bisa berjalan secara efektif. Kejahatan dan pelanggaran hukum di laut terutama adalah pencurian ikan tadi, illegal fishing. Jadi kemudian juga perompak yang selama ini terjadi. Jadi kita tahu juga perbatasan Filipina Selatan dengan Kalimantan itu ada kelompok namanya Abu Sayyaf yang hobinya itu menyandera kapal-kapal Indonesia dan kemudian meminta uang tebusan. Banyak produk-produk dari dalam negeri dikirim diekspor ke Filipina, kemudian mengalami korban kejahatan oleh kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai kelompok Abu Sayyaf dan meminta uang tebusan. Jadi ini sudah semacam kejahatan-kejahatan yang sering mereka lakukan. Nah, tentunya ini kita memerlukan kerjasama internasional dengan negara Filipina. Kemudian tentunya berkaitan masalah yang tadi saya sudah sedikit sebutkan banyak, masalah radikal terorisme. Jadi penyebarluasan paham radikal intoleran itu bisa selangkah lagi, satu step lagi menjadi kaitan dengan kejahatan terorisme. Jadi bagaimana hari ini kita berupaya masalah radikal intoleran ini bisa kita atasi dengan baik, mudah-mudahan tentu bisa menjadi bagian mitigasi. Nah ini masyarakat sangat diharapkan berperan aktif, karena tentu tidak lain bagi kita adalah menyadari bahwa radikal intoleran itu adalah nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai luhur bangsa kita. Kalau radikalnya bisa dia menjadi toleran, itu masih lebih bagus. Tapi mungkinkah dia bisa menahan diri untuk tidak menjadi intoleran? Nah ini menjadi tantangan. Jadi berpikir redik itu kan memang sesuatu hal yang menjadi hak individu, menjadi cara berpikir yang out of the box, kritis, tetapi kalau diikuti dengan perilaku yang intoleran, ini menjadi sesuatu yang bisa berbenturan dengan nilai-nilai moral publik yang ada di setiap negara, termasuk di kita. Kalau kita dengan merujuk kepada falsafah Pancasila, pasti apa yang mereka gaungkan bisa berpotensi terjadinya benturan, terjadinya konflik sosial di antara kita, dan bahkan ya bisa melahirkan kejahatan terorisme. Karena biasanya orang yang intoleran, dia kalau dia tidak bisa berbicara dengan kata-katanya, dia bisa melakukan dengan tindakan kekerasan, dengan cara-cara tindakan pembunuhan dan sebagainya. Kemudian dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional, strategi yang dibangun tentu tidak dapat bergantung kepada penguatan lembaga institusi yang menangani isu-isu ancaman tersebut saja. Jadi tentu kita juga harus melibatkan dengan seluruh kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah tentunya, demikian juga pelibatan masyarakat di dalam mewujudkan keamanan nasional. Terutama yang pertama adalah pada aspek pencegahan. Pencegahan sendiri dilaksanakan dengan melibatkan kementerian dan lembaga melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah sifatnya preemptif, melihat masalah utama
penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial dan pendekatan situasional, pendekatan kemasyarakatan. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana lebih berorientasi menghadirkan negara, bersinergi menghadirkan negara bersama-sama. Sehingga masyarakat merasakan sesuatu hal yang positif, bentuk-bentuk perhatian dalam pembangunan yang sifatnya fisik dan non-fisik. Tentunya yang tersebar atau katakanlah yang tergelar dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai bidang kehidupan kita. Jadi tentu ini lebih kepada upaya pengentasan kemiskinan antara lain, kemudian tentunya dengan bagaimana mendorong perekonomian rakyat untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, karena masyarakat yang tentunya mohon maaf perutnya lapar dan sebagainya itu juga sesuatu yang sangat membahayakan. Jadi kita berupaya agar masyarakat tidak merasakan ketidakadilan sehingga mereka pada gilirannya menjadi masyarakat yang partisipatif. Jadi pencegahan ini multi approach, tidak berkaitan dengan masalah institusi keamanan saja, katakanlah hanya dilakukan oleh Polri dan TNI, tetapi bagaimana kementerian-kementerian yang terkait dengan porsi tugas dan fungsinya melakukan upaya-upaya pembangunan di bidang kesejahteraan. Karena intinya adalah meminimalisir faktor korelatif kriminogen. Jadi kalau itu kita garap, artinya insya Allah peluang untuk membuat tumbuhnya kehidupan yang damai, tentram di sebuah kawasan, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita abai, kita tidak hadir, maka sangat dimungkinkan kelompok-kelompok masyarakat itu akan menjadi kelompok masyarakat yang anarkis, marah kepada pemerintah, dan kemudian menjadi resisten dengan segala kebijakan. Tentunya ini bisa menimbulkan distrust yang tidak diinginkan. Upaya-upaya pencegahan lebih kepada melakukan upaya menggarap pada strata ambang gangguan atau police hazard tidak menjadi gangguan nyata. Nah, ini banyak dilakukan upaya-upaya preventif antara masyarakat. Dalam hal ini misalkan apa sih masyarakat yang dimaksud ini? Adalah unsur-unsur keamanan swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi termasuk bentuk-bentuk yang dilakukan oleh masyarakat desa, seperti misalkan poskamling, siskamling, kemudian adanya komunitas-komunitas masyarakat yang berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan atau pembangunan kesadaran hukum. Komunitas-komunitas ini sangat diharapkan tumbuh berkembang dan tentunya berorientasi kepada menumbuh kembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Di kalangan mahasiswa juga sangat mungkin terjadi. Jadi katakanlah kelompok atau forum mahasiswa sadar hukum dan pencinta Pancasila misalkan. Ini contoh yang saya katakan. Jadi banyak mendiskusikan hal-hal yang demikian. Pada akhirnya orientasi berpikirnya kerangkanya adalah kerangka bagaimana terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak baik. Jadi komunitas-komunitas memang sangat diharapkan untuk tumbuh dan melakukan aktivitas nyata, aktivitas konstruktif untuk meminimalisir. Jadi sebuah proses mitigasi yang dilakukan oleh kelompok entitas atau civil society yang memang sangat diharapkan dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Jadi langkah-langkah yang positif itulah yang sangat diharapkan dengan semakin besarnya peran civil society pada era kekinian. Karena semuanya tidak bisa hanya tergantung kepada unsur pemerintah, tetapi masyarakat menggerakkan kehidupan masyarakat, kemudian mewujudkan nilai-nilai peradaban, dilandaskan kepada nilai-nilai hukum, dan dapat menjadi kontribusi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang aman, Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang bahagia. Karena tentu dalam melaksanakan, mewujudkan cita-cita untuk menjadi masyarakat
Indonesia yang bahagia itu tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, tapi dengan unsur-unsur komunitas masyarakat lah, dengan seluruh entitas yang ada, upaya-upaya meningkatkan indeks kebahagiaan itu akhirnya bisa kita wujudkan. Yang kedua, menegakkan hukum dilakukan melalui due process of law. Jadi negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Itu nyata dalam konstitusi negara kita. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, dalam upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan integrasi di criminal justice system yang ada, dan tentunya ini juga ada forum CJS yang terus kita melakukan pembahasan terhadap berbagai permasalahan hukum yang ada, yang tentunya harus memiliki kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Jadi ini sangat diperlukan kerjasama dalam penanganan kejahatan konvensional, transnasional, dan kejahatan terutama terhadap kekayaan alam kita atau sumber daya alam kita. Karena tentunya kekayaan alam Indonesia ini harus diprotek dan bisa digunakan secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian memberikan manfaat yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Dasar Negara kita, khususnya pada pasal 33. Kerjasama internasional hari ini adalah sebuah kondisi yang tidak bisa kita hindari, karena kita tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Jadi melakukan kerjasama internasional dalam bidang aspek ekonomi adalah sesuatu hal yang realita terjadi, karena seperti Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, kan orientasi pemerintah adalah bagaimana untuk meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian dengan memberikan ruang atau jalan yang lebih baik, tidak berbelit-belit dalam konteks perizinan bagi para investor. Apalagi di masa pandemi, kan kondisi hari ini di mana pertumbuhan ekonomi minus, tentunya solusinya antara lain salah satunya adalah investasi. Jadi dengan investasi yang besar, peluang untuk tumbuhnya ekonomi itu akan semakin terbuka. Peluang untuk menyerap tenaga kerja akan semakin terbuka. Makanya yang undang-undang yang ramai dibahas ini sepertinya memang belum dipahami secara bersama, padahal niatan-niatan pemerintah adalah saya yakin untuk mensejahterakan bangsanya. Jadi tidak ada niatan pemerintah itu untuk menyengsarakan bangsanya. Saya pikir itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Hanya tentu mungkin ada informasi-informasi yang tidak benar, kemudian dirasakan menjadi hal yang merugikan masyarakat kita, dan kemudian terjadilah semacam resistensi, demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi tentu semangatnya adalah, menurut yang saya pahami adalah bagaimana juga mengatasi di masa pandemi ini perekonomian yang sedang menukik, turun, kemudian bisa bangkit dengan memberikan jalan yang ringkas, simpel kepada para investor. Karena informasi sebelumnya banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dihadapi para investor, terutama pada pejabat-pejabat di tingkat daerah. Pusatnya sudah cepat, BKPM-nya sudah cepat, ternyata harus tergantung lagi dengan semacam surat keputusan dari bupati, gubernur. Sepertinya itu yang menjadi salah satu kendala, proses perizinan menjadi lama. Ini sedikit menyinggung masalah itu. Jadi kerjasama berkaitan dengan internasional ini tentu menjadi hal yang terus kita kembangkan. Di bidang keamanan apalagi? Jadi di bidang keamanan biasanya ada tindak lanjutnya dalam konteks GAKUM, mutual legal assistance, perjanjian ekstradisi. Bagaimana kita mau menangkap orang kalau kita tidak memiliki kerjasama, sedangkan orang itu berada di luar negeri misalkan. Apalagi yang namanya kejahatan cyber hari ini, itu korbannya di Indonesia, pelakunya ada di luar negeri. Kemudian juga berkaitan masalah pencucian uang, masalah kejahatan korupsi, kejahatan terorisme. Kita membuka ruang kerjasama dengan semua pihak. Di BNPT ini
punya deputi kerjasama internasional yang background-nya adalah diplomat. Jadi beliau adalah dari Kementerian Luar Negeri yang memang membuka akses kepada semua negara agar percepatan dalam penanganan kasus terorisme ini bisa semakin terbuka. Karena kalau kesulitan kita komunikasi dengan negara-negara luar, maka tentu juga kita dalam upaya memberantas kejahatan terorisme ini agak sedikit kendala. Semangat ini bukan hanya di bidang keamanan, di bidang perekonomian tadi juga tentunya, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan, apalagi. Bentuk sinergi institusi pemerintah dan masyarakat, beberapa contoh program dan pola sinergi yang dilakukan dalam memelihara keamanan yang dibedakan dalam bentuk ancaman dan di sektor antara lain, misalkan di bidang terorisme, kita membentuk semacam forum koordinasi pencegahan terorisme yang berada di seluruh provinsi. Hanya belum 2 provinsi, Papua dan Papua Barat, ini sedang kita targetkan tahun ini bisa, tahun 2021 kita bisa dirikan. Jadi ini murni masyarakat. Ada dosen, ada unsur-unsur dari pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan yang ada di Indonesia bergabung dalam FKPT ini. Jadi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Kami membuat program-program bersama dan beliau-beliau meneruskan program-program dengan masyarakat di setiap provinsi. Memang mungkin belum terasa karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan atau katakanlah yang harus disentuh. Tetapi ini sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, kurang lebih sekitar 6 tahun FKPT berjalan. Ada Duta Damai Dunia yang melibatkan unsur-unsur pelajar dan mahasiswa untuk membuat konten narasi perdamaian. Jadi tahun ini Duta Damai Internasional kita cancel karena pandemi COVID. Tahun depan kita akan buat, ini juga melibatkan mahasiswa dalam negeri juga. Jadi untuk bagaimana berkreasi, membuat narasi perdamaian yang nanti dilombakan dan mendapatkan hadiah juga. Termasuk melibatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kawasan, terutama adalah Asia Tenggara. Program deradikalisasi yang dilaksanakan dengan melibatkan terutama para akademisi. Jadi kita memerlukan akademisi di bidang yang memang khusus untuk bagaimana merubah mindset dari para pelaku-pelaku teror yang hari ini masih kekeh dengan pendiriannya. Memang tidak bisa cepat, tetapi prosesnya lambat, namun pasti kita upayakan selama dalam masa penghukuman terutama, mereka mendapatkan program-program deradikalisasi dengan melibatkan para akademisi yang merubah cara berpikir mereka. Itu adalah harapan kita. Artinya kita berharap mereka lebih moderat dalam berpikir. Jadi memoderasi pemikiran-pemikiran keras yang selama ini menjadi ciri khasnya mereka. Dalam hal kementerian lembaga sudah pasti, jadi ada 38 kementerian yang bersama dengan BNPT itu melakukan MOU, kita melakukan penanggulangan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan. Kita juga erat dengan Kementerian PU-PERA, mungkin ada senior-senior ITB yang berada di Kementerian PU-PERA itu pasti bisa ditanya itu bagaimana kita juga hadir di daerah-daerah masyarakat rentan terjadinya kejahatan teror. Jadi kita tidak hadir mengatakan bahwa kita ingin menangkap teroris, tetapi kita ingin hadir bagaimana ingin mensejahterakan masyarakat di kawasan-kawasan yang teridentifikasi. Jadi ada 3 pilot project yang kita tentukan, yaitu Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Itu adalah pilot project. Jadi antara kementerian dengan kami hadir untuk lebih kepada memberikan pembangunan fisik dan non-fisik. Non-fisik seperti apa? Kita membangun karakter kebangsaan.
Kalau kami berbicara kepada pondok pesantren, mohon maaf karena ada beberapa latar belakang pelaku-pelaku teror ini pernah berpendidikan di pesantren. Jadi yang kita titip kepada para pimpinan pondok, para ustadz, ulama, ya kami mohon mereka diajarkan ilmu agama, tetapi mereka juga tetap cinta kepada negaranya. Jadi jangan sampai dia lebih cinta kepada negara orang lain atau negara yang tidak jelas. Contohnya yang mereka berangkat akibat propaganda ISIS, itu kan karena mungkin dia cinta dengan ISIS, dia berangkat ke sana. Padahal bela negara di dalam negeri lebih bagus. Amanah konstitusi negara, di pasal 27 Undang-Undang Dasar kita adalah sebuah hak dan kewajiban bagi kita semuanya untuk melakukan kegiatan bela negara. Jadi bukan TNI Polri yang bersenjata saja, tapi bagaimana kita bisa hadir di negara kita dengan memberikan kontribusi yang positif dan kemudian dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama adalah kegiatan-kegiatan program pembangunan. Adik-adik mahasiswa banyak sekali kegiatan-kegiatan kaitan masalah pengabdian masyarakat, kajian penelitian, kemudian kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa terjun langsung di masyarakat, melihat hal-hal mana yang bisa meringankan beban masyarakat. Itu adalah bela negara, menjadi sebuah kegiatan yang berkontribusi terhadap masyarakat dan masyarakat merasakan sesuatu manfaat dari kehadiran kita. Dengan kemampuan kita, dengan keilmuan kita, dengan semangat kita, dedikasi kita. Karena banyak sekali masyarakat kita yang memerlukan perhatian, terutama adalah masyarakat di kawasan pedesaan, di kampung-kampung yang tentunya membutuhkan kehadiran dan wujud nyata dari karya-karya kita, dari anak-anak muda. Jadi kegiatan-kegiatan sinergitas ini menjadi hal yang nyata hari ini dan memang harus dilakukan. Termasuk sinergitas dengan kalangan internasional, sinergitas antara kepolisian dengan TNI, ini harus menjadi hal-hal yang bermanfaat positif dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi tentunya ini perlu didukung oleh kalangan akademisi, adik-adik mahasiswa, untuk bisa bersama-sama bergabung dalam kegiatan-kegiatan nyata itu. Karena tentu ilmu yang kita peroleh ini kan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi positif, manfaat yang positif kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita. Di bidang narkotika, saya pikir banyak kegiatan-kegiatan juga dilakukan oleh kelompok masyarakat, banyak organisasi-organisasi dalam melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap, P4GN, yang mungkin dari BNN pernah menjelaskan, dan itu juga tentu memerlukan partisipasi masyarakat. Karena bahaya narkotika ini juga sangat dahsyat ya. Orang generasi muda ini bisa lumpuh kalau dia hanya ketergantungan dengan obat psikotropika. Dia tidak akan mungkin bisa hijrah, berangkat untuk menjadi generasi yang memiliki daya saing yang baik, generasi yang maju. Jadi kita harus cegah semaksimal mungkin. Semangat untuk mencegah ini juga harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa ini. Jadi jangan sampai itu adalah bagian yang menjadi masalah dalam diri kita, tapi kita harus berupaya membantu masyarakat kita bahkan. Jangan sampai masyarakat kita ini banyak yang terperdaya oleh narkotika yang memang ini telah menjadi semacam bisnis yang menggiurkan ya, bagi bandar narkoba, karena ini uangnya sangat signifikan dan bisa diperoleh dengan cepat, namun demikian sangat membahayakan masyarakat kita. Di bidang cyber terutama adalah proses literasi dan proses mengantisipasi bagaimana menurut hemat saya untuk membangun sebuah kehidupan dalam dunia maya. Ini kan dunia nyata sudah peranata sosialnya, peranata hukumnya sudah berjalan lama bagus. Tapi dalam dunia maya ini, peranata hukumnya baru, budaya-budaya yang positif ini masih minus. Oleh karena itu kita berharap jangan sampai dunia maya ini, dunia cyber ini dikuasai oleh penjahat, dikuasai oleh mereka-mereka yang anti kepada sosial, anti kepada hukum. Ini berbahaya. Jadi ini memerlukan semacam
kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar kita bisa jaga kehidupan dalam dunia maya ini, kehidupan yang bermartabat, kemudian juga tetap mengacu kepada peranata hukum yang ada, sehingga tidak menjadi ajang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang terjadi hari ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum, tapi itu bukan dalam konteks membatasi kebebasan, karena kebebasan yang dimiliki oleh warga negara itu bukan kebebasan yang tidak terbatas, kebebasan yang terbatas. Yang dibatasi oleh apa? Oleh hukum. Kalau hukumnya sudah ada, tetapi ingin bebas melanggar hukum itu, ya menjadi pelanggar hukum. Tetapi kita juga tentu menyadari bahwa hukum yang dibuat itu adalah suatu proses yang bukan dilakukan dengan cara-cara yang diktator ya. Jadi hukum itu ada proses diskusinya, ada proses legislasi, ada proses pembahasan, sosialisasi yang memang punya tujuan baik. Nah, oleh karena itu dalam membangun dunia maya kita, dunia cyber kita, saya melihat bahwa peran masyarakat menjadi begitu signifikan karena masyarakat adalah user dari pengguna sosial media ini dengan pemerintah juga, tetapi apabila banyak yang menggunakan untuk kepentingan kejahatan, maka tentu peradabannya sangat buruk yang tumbuh di masyarakat kita. Dan budaya tertib, budaya menghormati, budaya berkeadaban dalam dunia maya ini harus menjadi hal yang diharapkan oleh masyarakat kita dan bahkan dilakukan oleh masyarakat kita. Berkaitan masalah lain-lainnya, pelanggaran wilayah kejahatan di perbatasan, kita tentunya juga ada unsur-unsur dari kepolisian, di mana juga ada unsur bea cukai, imigrasi, demikian juga wilayah kita ini banyak sekali yang terdapat pelabuhan-pelabuhan tikus, pelabuhan-pelabuhan kecil yang aparatnya tidak ada. Karena dengan 17.409 pulau, ini memang nggak mudah mengamankan Republik Indonesia yang sedemikian luas ini, yang tentunya memerlukan peran serta dari masyarakat. Dalam keamanan di lingkungan masyarakat, kalau dari kepolisian, kebetulan karena background saya dari kepolisian, itu ada program yang sifatnya community policing, jadi pemolisian masyarakat. Jadi pemolisian yang berbasiskan kepada komunitas. Jadi masyarakat itu diharapkan dapat melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang arahnya justru mendukung dari terwujudnya ketertiban hukum. Jadi komunitas-komunitas itu yang diharapkan nanti menjadi penggerak dalam masyarakat. Jadi banyak sekali yang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, kelompok Sadar Kamtipmas, Poskamling, kemudian kalau di bidang narkoba itu ada gerakan anti narkoba, apa granat, seperti itu ya. Jadi komunitas membentuk suatu kegiatan-kegiatan, tetapi komunitas melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat juga untuk bisa tercegah dari berbagai kejahatan-kejahatan yang ada. Termasuk kelompok-kelompok yang melibatkan dari anak-anak sekolah, patroli keamanan sekolah. Jadi ini adalah bentuk-bentuk membangun kesadaran hukum sejak dini, dan demikian juga tentunya di lingkungan mahasiswa ini. Kalau zaman dulu saya tidak tahu, mungkin masih ada di ITB, yaitu resimen mahasiswa ya. Itu juga suatu kegiatan-kegiatan yang tentunya dikategorikan sebagai kegiatan yang positif. Perlu dilakukan pembimbingan yang intinya juga tentu membangun semangat kesadaran bersama untuk kehidupan yang penuh dengan disiplin, penuh ketertiban, penuh kewaspadaan terhadap hal-hal yang mungkin datang ke lingkungan kita. Karena kehidupan kampus juga tentunya merupakan hal yang rentan dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi yang ada untuk mendapatkan keuntungan bagi diri atau kelompoknya sendiri. Ini makanya perlu ada semacam komunitas. Jadi bukan katakanlah
BEM tetap ada, tetapi ada semacam kelompok-kelompok diskusi di kelompok-kelompok mahasiswa mungkin per fakultas, tapi berorientasi bagaimana menjadi masyarakat yang cinta kepada negara, cinta kepada ketertiban hukum, karena itulah yang diperlukan, visi-visi itulah yang tentunya sangat diharapkan dari kalangan generasi muda kita, sehingga tidak mudah terpengaruh kepada nilai-nilai yang negatif yang sangat mungkin bisa masuk ke kalangan adik-adik mahasiswa. Berkaitan dengan sinergi di laut, juga operasi keamanan laut. Di laut ini ada unsur juga bea cukai, ada unsur polisi perairan, ada unsur TNI AL, kemudian juga ada bea dan cukai dan sebagainya. Jadi ini adalah sinergi. Nah, dengan masyarakat pesisir, ini yang perlu kita lakukan kerjasama. Untuk kerjasama kaitan apa contohnya? Nah, masyarakat kita ini, kalau kita yang di perkotaan mungkin nggak begitu paham mengetahui informasi. Tetapi masyarakat-masyarakat yang di kepulauan itu kerjanya senang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Ini kan merusak lingkungan hidup. Nah, ini juga menjadi hal yang harus kita upayakan. Jadi jangan sampai terumbu karang di negara kita ini, di perairan kita ini hancur oleh karena masyarakat yang polanya menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Itu terjadi di beberapa daerah yang tentunya juga memerlukan upaya-upaya mitigasi kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat di pesisir, sehingga mereka tidak menggunakan cara-cara seperti itu untuk melakukan penangkapan ikan. Demikian juga masalah kejahatan korupsi. Di negara kita ada 3 lembaga yang menangani korupsi. Ada penyidik dari kepolisian sendiri, penyidik kejaksaan, dan ada penyidik dari KPK. Jadi 3-3 ini hari ini masih mendapatkan mandat sama-sama untuk melakukan penegakan hukum dan juga tentu melakukan mitigasi, pencegahan. Karena hukum yang baik itu adalah bisa mencegah orang berbuat jahat. Jadi inilah yang sebenarnya harus diupayakan dengan melibatkan masyarakat, membangun kesadaran kehidupan berbangsa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bagi masyarakat lainnya. Inilah yang dalam semangat pencegahan juga harus perlu dilakukan. Karena tentu mungkin kita juga menyadari bahwa kejahatan korupsi bisa masuk kepada bidang-bidang apa saja, terutama adalah para pengemban amanah dari pemerintah selaku aparatur negara, yang tentunya ini harus upaya pencegahan. Bagaimana memitigasi dari kelompok masyarakat? Nah, kelompok masyarakat harus berupaya agar tidak menjadi bangsa yang senang dengan melakukan tindakan penyuapan misalkan. Karena di situ ada demand, ada supply. Jadi proses korupsi bisa terjadi karena masyarakat kita sangat permisif dengan tindakan-tindakan penyuapan untuk mendapatkan akses, mendapatkan fasilitas yang mudah, dan kemudian terjadilah semacam hubungan khusus, kolusi dengan aparatur, dan kemudian itulah juga terjadinya suatu perbuatan-perbuatan yang koruptif yang harus dicegah. Jadi bisa berkaitan dengan merugikan keuangan negara itu sendiri, bisa juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya privilege khusus, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan penyuapan. Kemudian kaitan bencana alam, negara kita termasuk bencana alamnya yang sering terjadi, ya. Jadi BNPB selama ini juga dengan dibantu sinerginya oleh TNI dan Polri. Sudah pasti, karena pelibatan TNI dan Polri dalam bencana alam juga diakomodir dalam undang-undang masing-masing. Jadi ini bisa membantu dalam hal pelibatan tenaga, terutama tentunya juga dengan masyarakat sendiri. Jadi bencana-bencana yang terjadi sering sekali kita melihat adanya kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan tanggap darurat itu ikut berpartisipasi, dan itu sangat positif sekali. Dan tentu hal ini juga bisa dilaksanakan oleh kalangan kampus, seperti bencana alam di Poso misalkan, ketika terjadi tsunami. Itu yang datang bukan saja komunitas dalam negeri tapi luar negeri, dan kemudian di kalangan university juga datang
mereka melakukan program-program konseling kepada para korban ya, kepada korban bencana, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan bantuan sosial dan sebagainya. Itu juga dalam rangka tentu mengatasi gangguan-gangguan yang terkait keamanan di negara kita yang bersumber dari alam. Kemudian tentunya di dalam menghadapi hari ini juga kita sedang sangat serius mengatasi pandemi COVID-19 ya. Jadi kita lihat juga tentu bagaimana partisipasi publik dalam mensukseskan protokol kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting. Sekian aturan-aturan yang dibuat tentunya akan tidak efektif ketika tentunya masyarakat tidak mematuhi. Nah, dalam hal ini tentu bukan sangat tidak mungkin dari kalangan perguruan tinggi untuk bisa juga menjadi hal yang dapat mempelopori pelaksanaan protokol kesehatan di kalangan masyarakat kita. Karena penularan pandemi ini tentu adalah sebuah realitas nyata. Banyak informasi-informasi yang tentunya apabila kita perdebatkan itu bisa membuat kita menjadi lengah. Misalkan ini kaitan dengan masalah tindakan-tindakan dari negara-negara tertentu terhadap negara lain. Lebih bagus menurut hemat kami sinergitas di antara pemerintah dengan unsur-unsur masyarakat, kita fokus untuk terus melaksanakan secara baik, dan tentunya protokol kesehatanlah yang dapat mengurangi angka penularan kita berkaitan dengan COVID-19, dan tentu kita berharap upaya-upaya pemerintah dalam hal ini untuk melahirkan atau mendapatkan vaksin yang baik adalah menjadi hal yang segera dapat diwujud nyatakan. Jadi kalau virus COVID-19 tentunya vaksinnya sudah beberapa, hari ini sedang dipersiapkan. Kalau virus radikalisme intoleran, ya vaksinnya adalah Pancasila. Jadi kita teguh saja dengan nilai-nilai Pancasila kita itu, dan apabila kita hayati dengan benar, tentu ini akan menjadi vaksin agar bangsa kita terbebaskan dari virus radikalisme intoleran. Karena tentu kita menyadari bahwa hari ini terus penyebarluasan paham virus radikalisme ini terus berjalan. Jadi kami dari BNPT terus terang saja tentu sangat berharap sinergi dari kalangan perguruan tinggi, termasuk tentunya dari unsur-unsur mahasiswa sendiri. Kita sama-sama kita cegah agar kita bisa menemukan imunitas bangsa kita ini dengan bagaimana kita terus memproduksi vaksin-vaksin baru. Vaksin-vaksin adalah kaitan masalah nilai-nilai Pancasila, sehingga tentu tidak menjadi bangsa yang kehilangan arah. Jadi leluhur kita sudah jelas membantu kita melahirkan konstitusi negara, memberikan suatu peninggalan ideologi bangsa yang sangat baik sekali di dalam menghadapi kemajemukan bangsa kita. Dan tentunya sebagai bangsa yang besar seperti ini, kita ingin tetap damai, utuh, bersatu dalam kebersamaan, dalam semangat hidup kegotong royongan, yang tentunya tiada lain bagi kita adalah menjaga nilai-nilai luhur Pancasila tetap eksis di negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah gambaran kira-kira yang bisa kita sharekan, karena kalau dibahas, dikupas satu demi satu lagi, nanti makin panjang lagi. Ini sudah jam 10.25, kami khawatir nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang terganggu, dan kemudian juga tentu kita masih memanfaatkan untuk bisa kita diskusi atau tanya jawab dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada. Terima kasih waktu yang telah diberikan, sementara kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy Rafli Amar. Ini moderatornya akan dipegang oleh Bapak Dr. Ferry Susanto. Silakan Pak Dr. Ferry. Baik, terima kasih Prof. Wijaya. Mohon izin Pak
Boy Rafli, saya akan memoderatori sesi tanya jawab kali ini. Silahkan kepada mahasiswa yang akan mengajukan pertanyaan bisa raise hand di Zoom ya, atau di kolom chat juga bisa menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan. Belum ada yang raise hand. Kalau belum ada yang raise hand, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat. Baik. Pertama dari Timothy 135-17087. Silahkan kalau bisa membuka kamera dan mikrofonnya bisa langsung menanyakan ke Pak Komjen. Timothy? Barangkali ingin menyapa langsung, barangkali juga warga Minang ini. Beliau adalah ketua adat kalau tidak salah Pak ya, kepala suku ya Pak ya. Barangkali ingin ketemu langsung dengan Pak Komjen. Timothy tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya bacakan saja. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, beberapa organisasi terorisme justru disokong oleh beberapa negara. Apakah hal ini benar? Jika benar, apakah pendekatan yang dilakukan berbeda karena kerjasama dengan negara tersebut tentunya akan menjadi sulit untuk dilakukan? Silahkan Pak Boy Rafli. Terima kasih Pak Ferry. Jadi lebih kepada non-state actor ya, kalau kita lihat beberapa mereka ini bukan negara yang resmi kalau menurut dari hal yang disebarluaskan terus oleh United Nations, karena jurnal-jurnal perkembangan yang terjadi di berbagai negara ini didistribusikan kepada kita. Tapi mereka adalah kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok entitas yang memang mereka pro kepada kegiatan terorisme ini. Seperti Al-Qaeda misalkan. Al-Qaeda itu kan tokohnya Osama bin Laden. Pada waktu itu lebih kepada kecenderungan membangkitkan semangat perlawanan kepada kepentingan Barat, kepentingan Amerika dan sekutunya. Nah, ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mereka memang memiliki sumber pendanaan macam-macam, bahkan yang paling terparah itu adalah berkaitan juga dengan sumber dana dari perdagangan narkoba. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi kita belum melihat yang sifatnya state dalam mensokong dari kejahatan terorisme, tetapi mereka adalah NGO, non-government ya, dan kemudian mereka mengumpulkan penggalangan dana dari beberapa sumber yang menurut mereka adalah tentunya memiliki kesamaan pahaman dalam ideologi mereka, dan kemudian ada di antara mereka yang menyalurkan ke Indonesia. Makanya dari hasil laporan PPATK itu juga menyasar ke beberapa pihak tertentu yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah diumumkan oleh UN bahwa mereka masuk ke dalam daftar tersangka organisasi teroris yang menerima aliran dana, biasanya PPATK kasih bahan ke kita, dan kita kemudian bersama aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran. Kira-kira demikian Pak Ferry. Baik Pak Boy. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Saudara Farhan Taufikur Rahman. Silakan kalau ingin bertanya langsung, mohon bantuan host untuk meng-unmute Saudara Farhan kalau dia present ya. Farhan? Farhan pun juga tidak muncul ya. Baik. Ya, Assalamualaikum Pak. Ada. Silakan. Gini Pak, mau bertanya gitu ya. Fungsi dari propaganda dari teroris itu buat apa ya? Langsung ya. Mangga Pak, silakan Pak. Ya, propaganda teroris adalah untuk meyakinkan apa yang ideologi mereka, apa yang mereka kerjakan, apa program mereka, itu adalah sebuah kebenaran. Dan kemudian mereka mencari pengikut. Karena hari ini memang antara yang teroris dengan non-teroris tentu adalah katakanlah termasuk kita, negara dalam hal ini, berupaya agar jangan sampai apa yang dikatakan teroris itu adalah benar. Karena kalau masyarakat yakin dengan propagandanya teroris, pasti masyarakat lebih cenderung pilih ke sana, ikut ke sana.
Makanya kontrapropaganda itu yang dilakukan oleh negara, termasuk oleh kita dan masyarakat, untuk meyakinkan apa yang telah dilakukan oleh kelompok jaringan teroris domestik dan internasional itu adalah sebuah kesesatan. Jangan ikuti dia karena dia mengusung kekerasan, kemudian menghalalkan segala cara, dan kemudian seolah-olah sedang memperjuangkan sesuatu yang dilandaskan kepada nilai-nilai agama. Nah, ini akan berbahaya. Jadi propaganda dia itu, dia berharap akan semakin banyak masyarakat mendukung perjuangan mereka. Oleh karena itu kita perlu melakukan counter propaganda untuk memberikan informasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat agar jangan sampai masyarakat kita semakin banyak yang terkena. Untuk di dalam negeri saja, anak-anak muda yang telah terkena propaganda mereka dan menjadi pelaku bom bunuh diri tidak sedikit. Dan bahkan hari ini berkembang pelaku yang sifatnya tunggal, lone wolf. Jadi sudah ada fenomena baru di beberapa tahun terakhir ini, bahwa untuk melakukan kejahatan terorisme tidak perlu banyak-banyak orang, dengan sendiri saja dia bisa. Bagaimana dia bisa terpengaruh? Propaganda lewat sosial media. Dia begitu tertarik dengan tawaran-tawaran itu, dan kemudian dia merasa yakin dengan apa yang disampaikan dalam propaganda itu, kemudian dia ikut apa yang diinginkan oleh kelompok teroris itu, yaitu dengan melakukan penyerangan-penyerangan kepada masyarakat dan petugas, sehingga itulah keberhasilan dari para teroris dengan merekrut generasi-generasi baru. Nah, kita harus berupaya. Jangan sampai ada generasi muda Indonesia bertambah terus masuk kepada kelompok-kelompok seperti itu. Demikian Pak Ferry. Baik Pak Boy, jadi kita tentu mengetahui bahwa Pak Boy ini juga dulu cukup lama ya di Karo Penmas dan juga Kadif Polri. Jadi saya kira beliau terbiasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat, Pak ya. Dan ini bagaimana barangkali sekarang ini adalah masyarakat memiliki ketahanan ya di dunia maya ini dari ancaman atau propaganda teroris ya. Dapat saya laporkan Pak Boy bahwa di ITB juga ada Menwa Pak. Jadi kita masih aktif ya. Ya hanya saja memang sekarang pandemi ya, jadi mungkin ketahanannya harus digeser ke ketahanan dunia maya ini Pak ya. Ya, benar. Baik, selanjutnya dari ada Nadia di sini. Saya memilih secara acak saja karena sudah mulai cukup banyak pertanyaan. Nadia silahkan. Oke, raise hand dan unmute. Kalau tidak ada saya bacakan saja. Dari Nadia 105-17069 ingin bertanya, kira-kira jenis ancaman nasional yang paling besar, Pak. Jadi ancaman bagi Indonesia dalam dan apa yang paling besar dan kendalanya apa, sehingga kemudian menurut BNPB itu merupakan ancaman nasional, gitu. Ya, terima kasih kepada Nadia. Jadi ya menurut hemat saya narkotika dan terorisme ya ini menjadi hal yang sangat serius. Jadi ini harus benar-benar kita bersatu melawan kejahatan ini, karena pertama masyarakat sangat rentan terpengaruh, bersifat masif. Jadi sudah banyak korban berkaitan dengan masalah kejahatan di bidang narkoba. Angka pengguna ini terus bertambah dan kemudian tidak mengenal status sosial. Demikian juga masalah terorisme, karena terorisme ini juga kejahatan extraordinary, dia kejahatan transnasional, kejahatan global yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara. Hari ini kita bersyukur, artinya upaya-upaya untuk mereduksi cukup efektif. Namun demikian kita tidak bisa lengah, tidak bisa underestimate, karena kelompok-kelompok ini bekerjanya dengan sistem di bawah permukaan, laten. Mereka tidak istilahnya dengan cara-cara
door to door, mereka berusaha mempengaruhi generasi muda dan juga memanfaatkan propaganda melalui sosial media. Jadi sosial media apabila dikuasai oleh kelompok-kelompok ini, tentunya kita juga khawatir akan semakin banyak generasi muda kita terpengaruh. Jadi dua ini di bidang terorisme dan narkotika menurut hemat saya serius. Ada juga berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang tentunya lainnya sama penting, tetapi apabila dua ini kita bisa kendalikan dengan baik, saya berkeyakinan terutama kaitan masalah narkotika juga, ini generasi muda kita, generasi muda Indonesia akan menjadi generasi yang memiliki daya saing yang baik dan kemudian bisa merata terjadinya pembangunan generasi muda di seluruh Indonesia. Karena hari ini seperti narkoba sudah masuk kepada pedesaan juga. Jadi bayangkan seperti di Pulau Seribu saja, itu Pulau Seribu yang 2 jam dari Ancol dengan menggunakan kapal, perahu atau speedboat, itu sudah menjadi sasaran tempat penjualan narkoba. Demikian juga di desa-desa lainnya. Ini memerlukan upaya kita bersama, bersatu untuk melawan narkoba dan kejahatan terorisme. Demikian. Baik Pak, jadi 2 Pak ya, jadi terorisme dan narkotika. Nah ini menyambung pertanyaan saudari Shalia. Shalia bisa aktif tidak ininya? Bisa, Pak. Mikrofonnya, silakan Shalia. Pak, selamat pagi Pak, izin menanyakan perihal tadi sempat disinggung ketika penjelasan, yaitu terkait rehabilitasi individu yang pernah terpapar paham radikalisme dan terorisme. Untuk setelah dia direhabilitasi, ada masa lebih lanjut untuk memastikan beliau ini kembali ke paham yang sama, terus apakah ada bantuan juga dari pihak BNPT-nya agar mereka itu bisa menghadapi sanksi sosial yang didapatkan. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Shalia ini ya. Oh iya Pak, betul Pak. Nah, jadi proses rehabilitasi ini di samping dalam hal upaya untuk merubah mindset dari para narapidana yang terpapar atau yang sudah divonis menjalani hukuman, termasuk mereka-mereka yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, khusus yang sudah keluar ini dapat saya jelaskan yang dikerjakan oleh BNPT adalah membantu membuatkan mereka semacam yayasan dan koperasi. Di antara mereka ada yang menjadi pengusaha-pengusaha UMKM. Seperti apa? Misalkan beternak ayam. Itu juga kita lakukan di beberapa tempat. Jadi mereka diarahkan, kemudian kita menyambungkan dengan Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Perkoperasian untuk mendirikan koperasi. Kemudian bentuk-bentuk usaha yang diminati oleh mereka. Jadi mereka umumnya pada tiap-tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi mereka ada yang senang dengan pertanian, ada senang dengan peternakan, kemudian ada yang senang membuat kerajinan tangan, semua dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terwadahi dalam bentuk yayasan. Nah, tugas kami adalah bukan sebatas memberikan permodalan, tetapi membuka akses dengan kementerian terkait. Jadi kementerian terkaitlah yang secara terprogram kita bahas. Kemudian di antara mereka juga diberikan semacam pembekalan-pembekalan berkelanjutan. Artinya yang sifatnya non-fisik. Nah, non-fisik ini biasanya kami berkeliling. Misalkan komunitas yang berada di Sulawesi Tengah, mereka berapa orang? 30 orang. Kemudian
mereka ada yang berada di Jawa Timur, mereka ada beberapa orang. Kita datang kepada mereka dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskusi, dan kemudian kita juga mendengar bagaimana proses reintegrasi yang mereka lakukan. Nah, biasanya mereka menyampaikan sesuatu, ide-ide, gagasan sama kita, dan kita berupaya. Ini juga kita lakukan bukan hanya kepada narapidana yang telah selesai melaksanakan hukuman, dengan penyintas, korban pun kita lakukan. Jadi korban, katakanlah hari ini komunitas penyintas kejahatan terorisme, itu ada sekitar kurang lebih 400. Setiap tahun juga ada pertemuan-pertemuan yang kita lakukan kepada mereka. Termasuk ketika mereka mengalami permasalahan dalam melakukan aktivitas, misalkan mereka yang mengalami serius dalam hal cedera, tentu keterbatasan aktivitas, ini kita carikan semacam kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan. Jadi pembekalan kewirausahaan dan kemudian menyambungkan mereka dengan yayasan-yayasan milik dari masyarakat kita. Jadi masyarakat kita yang peduli, yang kita sambungkan dengan mereka, dan kemudian mereka mendapatkan semacam pembekalan-pembekalan dari yayasan dari masyarakat. Nah, masyarakat yang membuat yayasan ini biasanya adalah background-nya dari berbagai kalangan dunia usaha, yang mereka memang memiliki semacam dana-dana CSR yang mereka salurkan melalui yayasan mereka. Sehingga baik para terpidana yang telah selesai menjalankan hukuman maupun para penyintas, dua-duanya kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena kita tidak ingin juga memberikan kesan bahwa kok perhatian hanya diberikan kepada para ex-narapidana tetapi yang korban tidak. Nah, ini sudah berjalan sejalan dengan program-program dari BNPT sendiri, yaitu program perlindungan dan pemulihan korban, di mana kita punya direktorat secara khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Demikian, Mbak Salia. Bagaimana Mbak Salia? Cukup ya? Nanti Mbak Salia kalau mau ikut boleh tuh, kegiatan-kegiatannya kita undang nanti. Nah, tuh ada tawaran dari Pak Komjen tuh. Nanti bisa sharing kepada para penyintas bagaimana mereka bisa menjadi lebih maju lagi, karena kita suka mendengarkan curhat-curhatnya mereka juga. Kita berusaha untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Iya. Kebetulan Mbak Salia ini dari farmakologi, Pak. Barangkali beliau memang punya concern gitu ya, terkait kalau BNN kan ada rehabilitasinya, orang lapor diri. Ini bagaimana tadi rehabilitasi para mantan teroris itu ya. Dan tampaknya memang kerja kerasnya dari BNPT yang harus mendatangi, Pak, ya, kalau saya perhatikan begitu ya. Mendatangi. Makanya pandemi ini kami juga harus bepergian, tidak mungkin jadi webinar terus. Kita harus ketemu mereka, harus melakukan komunikasi langsung, dan melihat program-program mereka. Apalagi program pembangunan fisik itu juga sifatnya seperti pembangunan rumah susun, pembangunan balai latihan kerja, pembuatan sumur bor untuk pondok-pondok pesantren yang berada di kawasan tandus. Jadi kita memang harus datang menyentuh kepada mereka yang nggak bisa lewat dari webinar saja. Iya Pak, terima kasih sekali. Ini sayang sekali waktunya sudah mendekati akhir Pak. Tapi barangkali sebagai penutup, barangkali nanti Pak Boy bisa menyampaikan last message buat kita semua. Kemudian juga mungkin pertanyaan terakhir, kalau misalnya boleh di-share kepada kita semua, kalau dari 3 strategi yang tadi Pak Boy sampaikan, tentang pencegahan, kemudian penegakan hukum, dan kerjasama internasional, kira-kira proporsi hari ini kerja BNPT berapa persen, Pak? Kita akan sangat bahagia kalau semuanya pencegahan, Pak. Iya. Ya, baik. Silakan, Pak. Sekaligus last message, Pak, ya, nanti. Iya. BNPT dalam konteks program pencegahan dapat dikatakan lebih besar porsinya, sekitar 70%. Jadi 30% itu dibagi, kerjasama internasional 20%,
10%-nya itu mandat untuk mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Jadi BNPT tidak pada posisi sebagai lembaga penegak hukum. Jadi dia mensinergikan, dia mengkoordinasikan aparat penegak hukum kita, terutama dalam criminal justice system, kepolisian, kejaksaan, kemudian Mahkamah Agung dalam proses peradilan ya. Jadi kami mensinergikan jika ada perbedaan-perbedaan pemahaman dalam menyikapi sebuah peristiwa kejahatan terorisme. Demikian juga dengan unsur-unsur masyarakat, dengan kementerian lembaga. Sedangkan program mandiri yang dilakukan oleh BNPT dapat dikatakan 70% banyak sekali kegiatannya. Saya sendiri tidak bisa seluruhnya untuk bisa hadir, tetapi dapat dikatakan setiap direktorat yang kami lakukan, yang berada di bawah kita itu dapat dikatakan ratusan program-programnya dalam 1 tahun anggarannya. Itu juga mungkin nanti bisa sesuatu hal yang bisa kita kerjasamakan di antara kita. Dan pada kesempatan terakhir ini, sekali lagi kepada Ibu Rektor, Prof. Reni Widahadi Kusuma, kami juga tentunya berterima kasih pada pagi hari ini bisa diberikan kesempatan dengan fasilitas komunikasi yang sebelumnya oleh Prof. Wijaya. Jadi kami terima kasih kepada seluruh sivitas akademika ITB dan seluruh dari adik-adik mahasiswa. Semoga semangat untuk bersinergi secara positif ya, bersinergi secara konkret dalam kebaikan ini bisa kita wujudkan, karena tentunya hanya dengan bekerja samalah perguruan tinggi ITB dengan kami bisa berkontribusi dalam upaya setidak-tidaknya menyampaikan informasi berkaitan hal-hal yang dapat membahayakan generasi muda kita, dan juga tentunya dengan keluarga besar ITB dapat menjadi penyambung lidah kepada masyarakat, kepada hal-hal yang bersifat membahayakan masyarakat kita. Karena tentu kita harus bersatu dalam kebaikan, mencegah masyarakat, keluarga kita sendiri untuk dapat terhindar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang membahayakan. Lebih daripada itu, tentu hari ini kampus, wilayah kampus menjadi rentan masuknya berbagai pemahaman ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Nah, oleh karena itu kami mohon tentunya kita sama-sama jaga. Kewajiban kita generasi penerus adalah menjaga nilai-nilai luhur bangsa yang sudah ditinggalkan. Legacy yang telah diberikan oleh para pendahulu bangsa ini kita bisa jaga, kita pelihara di tengah kesibukan kita hari-hari yang sangat penuh dengan dinamika, penuh dengan penetrasi nilai-nilai global yang bisa mengaburkan dari jati diri bangsa kita sendiri. Nah, oleh karena itu dalam konteks mengatasi berbagai paham-paham yang bertentangan atau mengarah kepada radikalisme intoleran, kami sangat berharap kepada semua pihak, mari kita bersama, kita lakukan penguatan, melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan yang berada di wilayah kita, di wilayah ranah tugas kita. Karena dengan itulah keindonesiaan kita harapkan tetap utuh sepanjang masa, keberagaman bangsa Indonesia akan tetap utuh, kemudian juga persatuan di antara kita di tengah keberagaman ini akan tetap terpelihara. Karena tentunya kita menyadari kelompok-kelompok, ada kelompok mayoritas, kelompok minoritas, semuanya ingin berdampingan hidup secara nyaman. Oleh karena itu, dengan semangat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa inilah yang menurut hemat kami akan membuat kita menjadi eksis dari waktu ke waktu. Terima kasih Pak Moderator. Sekali lagi terima kasih Ibu Rektor, Pak Sekretaris Institut, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya demikianlah para Terima kasih, peserta. Prof. Wijaya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikianlah pemaparan dari Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar MH tentang sinergi institusi pemerintah dan masyarakat dalam memelihara keamanan nasional, dan juga diakhiri tadi dengan pesan beliau untuk penguatan dan revitalisasi kebangsaan untuk menjaga kesatuan kita semua, terutama pada masa pandemi ini. Jadi dengan demikian saya akhiri fungsi saya sebagai moderator. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Silakan Bu Alfi. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.